Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dika Askia Sulaiman dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 22101163100001. Baik, di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara penggunaan media pembelajaran. Di sini saya membuat tutorial guna memenuhi tugas dari mata kuliah Bapak mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Ahsani Takwim MPD. Ya, baik. Di sini saya akan membuat video tutorial media Classroom. Ya, Classroom. Mengapa saya memilih Classroom? Karena menurut saya Classroom ini sangat mudah digunakan dan menurut saya cukup simpel dari segi tampilan dan penggunaannya. Google Classroom ini berdasarkan pengalaman saya sudah saya gunakan dari sejak wabah COVID ya, itu sekitar SMA atau sekolah menengah atas. Jadi di situ saya menggunakan Google Classroom. Di situ saya mengerjakan tugas dan mencari bahan ajar, materi dan sebagainya. Baik. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu Google Classroom ini apa sih, dan itu sebagai kata pengantar ya. Google Classroom ini adalah suatu platform, tentunya platform pendidikan yang ya bersifat gratis, dan di dalam Google Classroom ini ya seperti namanya ya, classroom itu ruang kelas, dan di aplikasi ini memungkinkan guru untuk berinteraksi dengan siswa dengan cara berbagi materi, mungkin membuat kelas dan memberikan tugas. Ya, jadi seperti itu. Google Classroom itu sifatnya seperti itu. Ya, di sini saya ingin menjelaskan ya berbagai fitur dari Google Classroom. Ya, pada tampilan awal ya, untuk bagian awal kita masuk pada bagian Classroom ya. Aplikasi Classroom itu jika teman-teman belum membuat kelas, itu bisa membuat kelas terlebih dahulu. Itu ada tanda tambah di bagian atas atau mungkin bagian bawah. Itu bisa menambahkan kelas, bisa kita isi namanya, nama kelas apa, untuk pelajaran apa, dan segera ditambahkan. Baik, jika sudah ditambahkan, teman-teman akan menemukan tampilan itu umumkan sesuatu kepada kelas Anda, yaitu ya kosong masih ya, karena belum ada materi dan sebagainya. Nah, jika punya saya ini sudah ada materi dan sebagainya, karena saya sudah mempersiapkan untuk menjelaskan fitur-fitur yang saya ingin jelaskan, yaitu ya. Ya, pertama di sini teman-teman bisa menambahkan pertanyaan baru ya, atau bisa dibilang itu seperti kuis ya. Ya, untuk fitur pertanyaan baru itu bisa teman-teman tambahkan di bagian tugas kelas ya. Jadi fitur pertanyaan baru ini berfungsi untuk ya, bisa berbagai fungsi sih menurut saya. Yang pertama itu fungsinya untuk ya tentu saja untuk kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa-siswa. Jadi seperti pilihan ganda. Jadi kita membuat pertanyaan dan siswa itu bisa menjawab langsung di aplikasi ini, yaitu misal pertanyaannya apa ya? Contohnya itu, pantun itu jenisnya ada berapa mungkin? Apakah apakah ada jenis pantun yang jenaka begitu? Jadi ada opsi misalnya A ada, B tidak ada, C tergantung, D jawaban salah semua. Ya, jadi begitu, ada pilihan ganda. Jadi di fitur pertanyaan baru ini bisa seperti itu, dan bisa juga ini menjadi presensi. Maksudnya seperti, jadi saya bisa saja menambahkan presensi begitu. Jadi opsinya ada dua. Bisa sebagai
soal bisa sebagai presensi. Presensi ini jadi tinggal kita buat saja judulnya presensi, dan pilihannya itu ya pilihannya hadir atau tidak hadir. Jadi siswa bisa memencet hadir jika berhadir pada kelas hari itu, dan bisa memencet tidak hadir dan disertai alasan mengapa bisa tidak hadir begitu. Dan di sini saya sudah melihat ya, ada yang mengisi, hadir dan sebagainya. Baik, itu tadi fitur pertanyaan baru ya. Selanjutnya itu ada fitur materi ya. Materi ini bisa kita lampirkan, bisa bermacam-macam begitu. Bisa kita melampirkan link YouTube, tautan YouTube, bisa kita melampirkan tautan Drive. Drive itu berisikan apa? Misalnya berisikan modul, berisi rancangan pembelajaran. Ya, jadi materi ini bisa berbagai macam, atau bisa juga berbentuk tulisan saja. Tulisan. Jadi saya misalnya memaparkan materi tentang pantun. Jadi pantun adalah saya tulis di situ langsung. Ya, bisa juga seperti itu. Ya, kalau saya yang melampirkan di sini, saya melampirkan itu link dari jurnal ya, dari jurnal. Jadi saya minta siswa itu melihat atau membaca materi dari jurnal, dan satunya saya melampirkan modul pembelajaran. Jadi modul pembelajaran tentang pantun. Jadi di siswa itu saya minta membaca dari modul pembelajaran kita selama kedepannya bagaimana. Ya, jadi seperti itu. Saya melampirkannya lewat link modul atau G-Drive. Dan selanjutnya itu ada, atau yang terakhir itu adalah fitur tugas siswa. Jadi tugas ini terdapat ya seperti materi tadi, kita bisa melampirkan tautan ya. Nah, di bagian tugas itu tautannya bersifat ya tadi Google Form. Jadi saya melampirkan tautan Google Form yang dimana isinya itu pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya itu agak rumit jika berpindah ke aplikasi lain, tapi kalau saya pribadi, jika saya memberikan tugas kepada siswa itu saya akan menggunakan fitur pertanyaan baru saja, karena itu bisa dilihat dan transparansinya jelas begitu. Jadi tapi jika ingin lebih apa ya, lebih luas datanya begitu, menurut saya bisa menggunakan fitur yang tugas ini. Jadi saya melampirkan Google Dokumen ya. Jadi Google Dokumen itu bisa dikerjakan oleh semua peserta yang di dalam kelas saya ini. Jadi saya melampirkan Google Dokumen, dan tugas saya itu adalah buatkan 3 pantun kalau saya. Jadi di situ teman-teman bisa membuat pantun di satu dokumen. Jadi tidak perlu mendownload dokumen yang saya berikan, hanya langsung mengisi dokumen itu, langsung bisa diedit, dan itu bisa dilihat oleh siswa-siswa lain begitu. Jadi transparansinya jelas dan bisa dilihat oleh siswa lain. Jadi dia menulis pantun tentang jenaka. Jadi itu dapat mempermudah saya begitu. Jadi tinggal satu file aja saya bisa melihat hasil tugas dari siswa-siswa saya begitu. Ya, itu mungkin fitur-fitur Google Classroom ya yang bisa saya jelaskan. Pada intinya adalah Google Classroom ini adalah platform yang membuat guru bisa berinteraksi secara langsung. Ini juga bisa kita seperti media sosial ya. Saya misal membuat pernyataan bahwa
bagaimana sih pendapat kalian tentang pantun, begitu saya tulis di kayak status begitu. Dan siswa juga bisa mengomentari hasil dari pernyataan saya tadi. Jadi bisa banyak hal lah Classroom ini menurut saya. Dan itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai media Classroom. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau belibet dari sayanya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.